Pernah ada seorang guru yang menjelaskan, seorang ulama yang menjelaskan seperti pertanyaan Imam Ali alaihissalam ketika baginda Nabi SAW menjelaskan apa amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi menjelaskan keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Baginda Nabi menyampaikan, al-wara' an maharimillah, menahan diri, menjaga diri dari jatuh pada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian juga mengatakan kado terbesar mana'anani ala syahri itu adalah al-wara' itu. Jadi bulan suci Ramadan dan bulan Sya'ban ini, amalan terbesar yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak jatuh pada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberkahan, karena sukacita. Seakan-akan begini, kalau ada kita itu, Allahyarham, ayah anda tercinta selalu mengatakan pendidikan yang paling mendasar itu adalah pendidikan empati, dan itu yang diajarkan, itu yang menjadi misi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami coba, yang Allahyarham rumuskan di sekolah-sekolah kami, itu pendidikan empati. Karena sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang siddiq fatonah tabligh amanah itu dalam hadis, tapi yang disifatkan dalam Al-Quran yang pertama tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian sendiri yang azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berat hatinya itu melihat kalian menderita. Jadi karakteristik utama, sifat utama baginda Nabi SAW adalah berat hati melihat yang lain menderita. Azizun alaihi ma'anittum. Itu sifat baginda Nabi SAW yang seharusnya diperkenalkan luas sebagai sifat yang utama. Tidak enak melihat orang lain menderita. Saya sering ibaratkan begini, kalau kita kondangan, lalu kita mengadakan hajatan, lalu ada tetangga kita yang sakit atau bahkan ditimpa musibah, ada saudaranya meninggal dunia dan sebagainya, kita pasti menyesuaikan cara kita kondangan, cara kita hajatan. Awalnya mungkin ada alunan lagu yang agak meriah, karena di samping kita ada saudara yang berduka, maka kita akan mematikan atau menyederhanakannya dan sebagainya. Nah, kalau sebaliknya, pada hari sukacita, yang cenderung muncul itu adalah pemaafan. Pada hari sukacita, kalau ada orang berbuat salah, karena ini hari sukacita, kita akan mengatakan, ya ini hari bahagia, ini hari syukur, hari sukacita. Engkau aku maafkan, kalian aku maafkan. Atau paling tidak, amarah kita itu tertahan, amarah kita itu meredam karena ini hari sukacita. Kadang bahkan kalau ada orang datang lalu minta tolong pada kita karena ini hari sukacita, dengan segera juga kita berikan. Itu keberkahan. Kalau ibu dan bapak sedang suka hati, begitu, sedang senang, dalam bahasa anak-anak sekarang in a good mood, minta apa saja ya diberi. Aku sedang baik hati, sedang good mood, sedang perayaan, sedang syukuran. Kalau kita beroleh karunia, misalnya ada yang dapat untung besar, perusahaannya dapat untung, dia suka hati, ya pasti akan mengatakan ya seakan-akan minta apa saja aku beri. Maka analogi yang sama juga kita hadirkan pada hubungan atau pada perjalanan ruhaniah. Ini bulan mulia, bulan sukacita, bulan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada mereka kita bisa dalam tanda petik datang, meminta bantuan, minta tolong, dan seterusnya kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena mereka sedang bersuka cita. Jadi layer tahapannya itu bisa mulai anak dengan orang tua, bisa mulai kita dengan tetangga, kerabat, keluarga, membahagiakan mereka. Bisa juga kita dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tentu yang kita mohonkan secara ruhani ya, yang kita harapkan jawaban dari perjalanan kehidupan kita, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, juga untuk keselamatan ruh kita dan keluarga kita. Kita mohonkan sukacita syukuran para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam hubungannya dengan mereka juga. Sekali lagi ini bertahap, seperti tadi anak ke orang tua, kita kepada para wali, dan para wali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau menempatkan diri kita antara kita dengan Allah Ta'ala, ada para wali, ataupun langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya permohonan doa-doa kita. Walaupun saya sering mengatakan, bagi saya memohon langsung kepada Allah itu memang banyak riwayatnya, banyak doanya, banyak diajarkan. Tetapi alangkah takaburnya saya kalau meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa berterima kasih lebih dahulu kepada mereka yang telah mengantarkan seluruh karunia dan nikmat Allah Ta'ala pada saya itu. Itulah yang dimaksud dengan tawasulan. Ini hari-hari sukacita itu ya, 3 bulan Sya'ban wiladah Imam Husain alaihi salatu wassalam, 4 bulan Sya'ban wiladah Hazrat Abbas alaihi salatu wassalam. Hari ini 5 bulan Sya'ban wiladah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. 7 bulan Sya'ban wiladah Hazrat Qasim putra Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Saya lagi pahlawan-pahlawan Karbala. Dan 11 bulan Sya'ban wiladah Hazrat Ali Akbar pahlawan Karbala putra Imam Husain alaihi salatu wassalam. 15 Sya'ban wiladah Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Yang dalam pembahasan mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam itu ada 2 imam yang bernama Imam Hasan, yaitu Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, imam kedua, dan Imam Hasan al-Askari alaihissalam, imam kedua terakhir. Yang satu imam kedua, yang satu imam ke-11. Jadi mengapit imam kedua dan imam kedua terakhir. Yang kedua-duanya Imam Hasan ini, kedua Hasan ini alaihi salatu wassalam, Imam Hasan ini mengantarkan pada sebuah revolusi besar, revolusi agung. Jadi Imam Hasan alaihissalam mengantarkan pada peristiwa revolusi agung Asyura, dan Imam Hasan al-Askari alaihissalam mengantarkan pada revolusi agung Imam Zaman ajallahu ta'ala restorasi bumi, islahul ardi ba'da ifsadiha, itu Imam Zaman ajallahu ta'ala. Jadi kedua Imam Hasan ini membuka pada peristiwa besar dunia dan kelahiran para tokoh dari revolusi agung dunia ini, revolusi Asyura, perubahan besar Asyura, dan kehadiran Imam Zaman ajallahu ta'ala nanti insyaallah qariban. Itu tokoh-tokoh peristiwa ini dilahirkan pada bulan Sya'ban.